Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Video ini adalah video khusus untuk memperingati hasil 1,3 miliar yang saya dapatkan dari kerja sampingan yang saya lakukan secara online. Dan di video ini akan saya bahas juga mengenai peluang baru yang cepat menghasilkan dan potensinya luar biasa teman-teman. Yang paling penting sih cepat menghasilkan itu tadi ya. Dan bisa dilihat di layar berikut adalah laptop-laptop yang saya persiapkan untuk membangun bisnis online. Jadi di video ini teman-teman bisa melihat persiapan saya dalam membangun bisnis baru. Kemudian kita juga akan membahas peluang bisnis online yang cepat menghasilkan. Ini yang penting ya. Setelah itu kita juga akan membahas skill apa aja yang dibutuhkan agar bisa sukses di bisnis yang baru ini. Setelah itu kita akan membahas marketnya juga dan seberapa besar potensi yang bisa kita dapatkan di market tersebut. Dan berikut adalah laptop-laptop yang akan saya persiapkan teman-teman. Yang pertama ada Asus TUF Desk 15 yang warna hitam ini teman-teman. Tapi speknya masih standar bawaan pabrik, RAM-nya belum saya upgrade, tapi speknya sudah sangat mumpuni lah untuk digunakan kinerja berat. Kemudian ada juga yang warna putih ini, RAM-nya sudah saya upgrade menjadi 40 GB. Teman-teman bisa melihat ke video yang saya unboxing laptop putih ini yang akan saya gunakan sebagai laptop kerja utama untuk membangun bisnis online. Kemudian laptop-laptop yang lain ini juga saya gunakan untuk mengerjakan job-job tertentu. Jadi setiap laptop memiliki fungsi tersendiri ya. Karena untuk membangun bisnis online apalagi di bidang IT kita harus memiliki laptop yang memiliki spek yang mumpuni untuk digunakan menjalankan software yang akan kita gunakan untuk membuat karya tersebut. Misalnya Android Studio, kemudian 3ds Max, Maya, dan lain sebagainya. Dan untuk mendapatkan performa yang maksimal, kita memang wajib menambahkan RAM agar performa yang kita dapatkan meningkat dan melebihi dari standar default yang diberikan oleh pabrikan. Dan untuk menambahkan memori RAM pada laptop, kita butuh untuk membuka cover belakang, dan untuk peletakan RAM bisa dilihat untuk warna hitam ini ya. Dan ada PCB warna hijau. Yang warna hijau PCB dikunci itu adalah RAM-nya teman-teman. Intinya untuk tandanya dikunci dengan kanan kirinya ya. Ini bisa dilihat, ini yang kiri dan ini yang kanan. Dan untuk RAM tambahan atau slot tambahannya selalu ada di hadapannya atau arah berlawanan di bagian bawah dari item-item yang nempel inilah. Saya akan zoom out, saya akan tunjukin ke teman-teman. Nah di bawah sini teman-teman, nah itu adalah slot RAM tambahannya. Dan yang akan saya tambahkan RAM dengan merek Lexar ya. Ini sebesar 8 GB dengan speed 26666 DDR4. Ya ini saya dapatnya harga itu 715.000 teman-teman. Oke, langsung aja kita bongkar-bongkar untuk box dari RAM-nya ini. Kita kletek untuk solasinya ini. Ya agak sulit sih karena satu tangan untuk ngerekam dan satu tangannya untuk bongkar box RAM-nya. Kita ambil ya, kita itu aja giniin lah biar jatuh. Nah ini bisa dilihat RAM-nya kayak gini teman-teman. Untuk kemasannya sih cakep ya, Lexar ini. Ya adanya sih ini sama Kingston, tapi saya lebih condong ke ini. Ya udah saya beli ini. Sebenarnya saya lebih suka yang Corsair ya, atau ya setidaknya Team Elite lah. Oke, sekarang kita dorong bagian sininya untuk melepaskan yang hitam-hitam untuk wadah dari RAM-nya. Ditekan agak susah nih untuk satu tangan teman-teman. Ya saya skip aja lah bagian ini. Oke, kita ambil RAM-nya ya. Ini ada yang bantu ngerekamin juga. Oke, ini adalah RAM-nya yang PCB-nya warna hitam. Biasanya bisa biru, bisa hijau. Ya kita nggak bisa memilih sih. Kadang dapatnya biru, kadang hijau. Kalau hijau seperti yang dari bawahnya ini ya. Oke, langsung aja kita pasang teman-teman. Kita lihat dulu untuk bagian depannya yang mana. Nah kayak gini, ini sudah pas. Kita dorong ke dalam, kemudian kita tekan ke bawah sampai bunyi klek gitu. Nah udah bunyi. Kita coba tekan-tekan ke bawah. Kalau sudah kokoh berarti sudah terkunci kanan kirinya teman-teman. Nah ini udah terkunci. Secara garis besar intinya kita harus memiliki laptop atau alat yang memadai untuk kita gunakan menjalankan software-software yang kita akan gunakan untuk bekerja atau berkarya. Sehingga dalam menjalankan software tersebut tidak ada lag atau sebuah blank screen
yang kita alami. Dan persiapan saya untuk membangun bisnis online baru ini dengan menyiapkan device-device atau laptop yang memiliki spek memadai untuk menjalankan software-software yang akan saya gunakan, seperti Adobe Illustrator, kemudian Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, 3D, dan lain sebagainya. Setidaknya bisa menjalankan software-software tersebut dengan lancar lah. Sekarang kita bahas peluang bisnis yang bisa menghasilkan income dengan cepat, yaitu Unity Asset Store. Ini adalah tampilannya teman-teman. Skill ini membutuhkan skill pemrograman, tapi hasilnya itu besar banget. Dan potensinya sangat luar biasa sebab tidak sembarangan orang bisa masuk di market ini. Khusus orang-orang tertentu yang memiliki skill dan device yang memadai. Sehingga demand-nya bisa jauh lebih besar ketimbang supply-nya. Supply adalah pemilik skill atau orang-orang yang berkarya di Unity Asset Store. Sebagai contoh aja, karya ini dijual 144,50 US dollar dengan total review 579. Kalau dihitung yang review itu semua pembelinya, padahal pembeli ada yang nggak nge-review ya kadang-kadang, total hasil dolar yang didapatkan 83.665,5 US dollar. Sudah di atas 1 miliar teman-teman. Market ini sangat potensial banget karena untuk belajar skillnya aja setidaknya device atau laptop kita harus memiliki RAM minimal 16 GB teman-teman. Sehingga potensi di Unity Asset Store ini sangat luar biasa banget. Kenapa tidak? Karena pembelinya banyak tapi yang memiliki skill atau menyediakan yang jualan di sini itu sedikit, sehingga peminatnya banyak banget tapi yang jual sedikit, ya bayangin aja potensinya. Dan salah satu faktor itulah kenapa income di Unity Asset Store ini cepat banget untuk menghasilkan pendapatan dengan nilai yang tidak sedikit teman-teman. Oke teman-teman, udah jelas ya, untuk market yang akan digunakan adalah Unity Asset Store. Jadi market ini yang akan digunakan untuk mendapatkan income dengan nilai yang tidak sedikit. Sekarang kita bahas masalah skill yang dibutuhkan apa aja untuk sukses di Unity Asset Store. Yang pertama dan wajib adalah penguasaan bahasa pemrograman di Java teman-teman. Dan untuk bahasa berikutnya adalah C# dan untuk versi 9.0 sudah rilis teman-teman. Untuk belajarnya teman-teman bisa langsung ke situs resminya yaitu docmicrosoft.com and us.net C#. Bisa dilihat ya. Dan untuk C# documentation ini teman-teman juga bisa lihat banyak banget tips dan trik penggunaannya teman-teman. Dan bahasa berikutnya adalah C++. Untuk situsnya sendiri c++.com. Di sini teman-teman bisa mempelajari dasar-dasar dari C++. Jadi ya bisa dipelajari secara umum. Dan apabila teman-teman ingin menjadi seorang profesional di bidang ini, setidaknya teman-teman harus menggunakan software Autodesk Maya atau 3ds Max. Sehingga realistis dari objek yang bisa dibuat itu benar-benar profesional tampaknya. Dan akan sangat berguna banget di bidang ini teman-teman. Namun untuk device yang digunakan setidaknya memiliki RAM minimal 8 GB dan untuk rekomendasi dari situsnya adalah 16 GB teman-teman. Tapi saya pribadi merekomendasikan 32 GB agar smooth untuk digunakan multitasking. Jadi sudah jelas ya, untuk market yang akan digunakan adalah Unity Asset Store dan skill yang dibutuhkan tadi juga sudah saya sebut dan bisa diulang buat teman-teman yang mendengarnya masih samar-samar. Dan untuk potensinya tadi juga sudah saya sebutkan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar bawah. Dan buat teman-teman yang belum menonton video-video bisnis online, motivasi, dan peluang bisnis lainnya bisa disimak di channel Handoko PS di video-video sebelumnya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.